Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Ariyanti. Saya adalah guru matematika dari SMPN Satap Matayang, Kecamatan Brangenek, Kabupaten Sumbawa Barat. SMPN Satap Matayang adalah salah satu sekolah kecil di Kecamatan Brangenek, Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai guru matematika, saya menyadari betul matematika selalu dianggap sebagai momok yang menakutkan. Matematika dianggap sulit dan rumit karena anak-anak hanya diajari untuk menghafal rumus dan rumus. Namun, kita sering lupa kita menghubungkan pengetahuan anak-anak dengan keseharian. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berhubungan dengan konsep matematika. Contohnya, bangun ruang, bangun datar pada bangunan-bangunan rumah maupun sekolah. Luas tanah, tinggi tiang, maupun luas bangunan yang lain. Oleh karena itu, saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan metode STEM. Metode STEM hadir untuk menghubungkan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam keseharian. Melalui integrasi ini, bukan hanya sekedar hafalan rumus, namun mampu menjadi alat untuk berpikir kritis, berinovasi, dan membangun solusi nyata bagi kehidupan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak siswa-siswa saya untuk belajar matematika materi luas permukaan bangun ruang dengan menggunakan teknik STEM. Kita saksikan yuk! Kalian pernah nggak lihat penampung air itu atau toren? Pernah! Di mana? Di belakang sekolah. Di belakang sekolah ada ya. Terus di mana lagi? Di KTC. Tandon air harus ditaruh di atas. Agar airnya bisa turun. Pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan pematik yang menggugah keingintahuan siswa. Saya bertanya, kenapa toren air selalu ditempatkan di atas? Di sini mereka kritis menjawab pertanyaan yang tanpa sadari mereka sedang mengintegrasikan dengan pembelajaran sains. Dan saya juga menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar matematika dengan membuat proyek menara air. Dengan berbasis STEM. Apa itu STEM? Nah, STEM ini adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran yang akan menjadi satu. Kita akan membuat proyek berbasis STEM. Ya, yang pertama ada S atau Science atau pelajaran apa ini? IPA. Di sini saya juga memberikan contoh-contoh menara air dan juga langkah-langkah pembuatan proyek menara air. Langkah awal yang dilakukan adalah meminta siswa untuk membuat desain menara air dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra adalah aplikasi yang fleksibel, bisa digunakan saat offline maupun di saat online. Aplikasi GeoGebra ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan teknologi sederhana. Setelah selesai membuat desain di GeoGebra, mereka mulai merancang menara air dengan memakai sedotan sesuai dengan desain yang telah mereka gambar di GeoGebra. Pada kegiatan ini, siswa terlihat sangat aktif dan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek menara air ini. Mereka merancang bangunan yang kokoh agar ketika air ditempatkan di atasnya, bangunan tidak mudah roboh. Di sini mereka belajar menjadi seorang arsitek. Di sini kita tidak lupa melakukan uji coba terhadap kekuatan menara air yang telah dibuat. Dari hasil uji coba yang pertama, masih banyak kelompok yang kurang kokoh dalam pembuatan menara airnya.
sehingga ketika diletakkan air di atasnya, bangunannya roboh. Saya mengajak mereka untuk menganalisis kira-kira apa kekurangan mereka dalam membuat rancang bangun tersebut sehingga bangunan tersebut kurang kokoh. Kemudian mereka juga menganalisis apa yang harus diperbaiki sehingga bangunan tersebut lebih kokoh lagi. Coba kalau tambah. Awas petas lagi. Oh, si kuat. Sekarang coba yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Tadi pas kami diskusi, awalnya kami membuat dengan alas persegi, namun ternyata rapuh. Akhirnya kami desain lagi dengan bentuk segitiga, ternyata kokoh. Kita dapat membuat bangunan yang kokoh asalkan dengan desain yang tepat dan bahan yang bagus. Tidak lupa saya juga memberikan tantangan lanjutan untuk setiap kelompok untuk menghitung luas permukaan dari bangunan menara air yang sudah mereka bangun. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pembelajaran. Seru sekali karena kita bisa belajar matematika dan bisa mempraktekkannya. Seru Ibu karena kita bisa langsung praktek. Oke. Seru. Menara air yang kokoh. Kita membuat menara air yang bisa menahan beban yang sangat banyak. Apa hubungannya sama matematika? Hubungannya sama matematika karena kita bisa menghitung dan sisi-sisi dan panjang-panjang sisi yang kita pakai. Ceritanya sulit untuk membuat menara air yang kokoh. Sulit karena itu berdiskusi karena banyak pendapat. Kesulitannya saat kita membuat bangunan, ada yang tidak terlalu kokoh dan pas kita mencobanya lagi ternyata ada yang bisa menahan beban yang sangat berat. Ketika teman kelompok tidak bisa diajak diskusi. Kami berharap pembelajaran matematika seterusnya bisa begini agar kami lebih bisa paham. Semoga kedepannya matematika banyakin praktek. Sebagai guru matematika, saya mengidentifikasi praktik baik saya dengan refleksi berkelanjutan, hasil umpan balik dari siswa, dan juga hasil belajar yang tampak nyata. Ketika dalam melaksanakan praktik baik, hasilnya masih kurang, artinya masih ada yang salah dengan strategi belajar saya. Saya mencoba untuk mencari kekurangan dengan refleksi dan mencoba mengembangkan kembali praktik baik saya. Namun ketika hasilnya sudah lebih baik, misalnya ketika siswa lebih aktif bertanya, mampu mengaitkan konsep matematika dalam keseharian maupun mempunyai peningkatan pemahaman, itu artinya bahwa strategi pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan praktik tersebut, baik melalui catatan harian mengajar, portofolio belajar siswa maupun video pembelajaran, agar saya bisa menganalisis ulang. Saya juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat, baik melalui MGMP maupun teman komunitas belajar dalam sekolah. Dalam pengembangan praktik baik, saya mencoba melakukan inovasi dan adaptasi. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi internet untuk gamifikasi matematika, media visual, ataupun pendekatan STEM, agar pembelajaran matematika terasa lebih kontekstual dan menyenangkan. Dengan begitu, praktik baik yang sudah terbukti efektif tidak berhenti dengan satu metode saja.
tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan zaman. Bagi saya, praktik baik adalah sesuatu yang dinamis, bukan hanya satu kali dicapai. Oleh karena itu, saya selalu berupaya untuk menjaga siklus, mencoba, merefleksi, memperbaiki, membagikan, dan mengembangkan. Hingga pembelajaran yang saya lakukan benar-benar berdampak positif bagi siswa. Tantangan dalam menerapkan praktik baik adalah kondisi siswa dan juga lingkungan sekolah. Apa yang sudah baik diterapkan di satu kelas, belum tentu akan langsung berhasil jika diterapkan di kelas yang lain. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana dan waktu yang terbatas juga sering membuat penerapan praktik baik tidak selalu berjalan dengan mulus. Ketika berbagi praktik baik dengan guru yang lain, tantangan baru pun muncul, yaitu perbedaan persepsi dan cara mengajar. Tidak semua guru langsung terbuka dengan perubahan. Ada guru yang masih nyaman mengajar dengan cara yang lama. Kadang juga muncul kendala teknis, seperti kurangnya forum rutin untuk berbagi, maupun media untuk berbagi yang efektif. Namun saya memandang tantangan ini sebagai peluang untuk belajar lebih fleksibel. Saya berusaha menyesuaikan praktik baik dengan hal-hal yang lebih kontekstual, kemudian menggunakan teknologi yang sederhana, serta membangun komunikasi yang lebih persuasif dengan rekan guru. Dengan begitu, praktik baik tidak hanya berhenti di saya, tetapi bisa tumbuh bersama sebagai budaya di sekolah. Saya berharap kepala sekolah dan pengawas dapat memberikan dukungan baik secara moral maupun profesional. Dukungan moral misalnya dengan memberikan apresiasi dan motivasi agar saya dapat lebih percaya diri dan semangat dalam berinovasi. Sementara dukungan profesional dapat berupa fasilitasi pelatihan, memberikan kesempatan berbagi praktik baik, serta ruang untuk bereksperimen dalam pembelajaran tanpa takut salah. Selain itu, saya juga berharap kepala sekolah dan pengawas dapat menjadi mitra refleksi. Artinya, mereka tidak hanya melakukan supervisi, tetapi juga menjadi pendamping yang memberikan masukan yang konstruktif. Dengan begitu, praktik baik yang sudah saya lakukan tidak hanya berhenti di kelas saya sendiri, tetapi bisa menjadi inspirasi baik di sekolah maupun di jejaring guru lainnya. Bagi saya, dukungan yang berharga adalah ketika pemimpin sekolah mampu menciptakan iklim yang positif, memberikan kepercayaan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan juga membuka peluang berkolaborasi. Dengan itu, guru lebih merasa dihargai, berdaya, dan semakin semangat dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Itulah tadi video praktik baik saya yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.